Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya jami'al ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan musannif hadzal kitab syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga pada subuh hari ini kita dapat menjalankan ibadah salat subuh yang alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Senantiasa kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid, seraya meniatkan di dalam hati, melafazkan di lisan, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu masyarul hadirin wal hadirat, para orang tua kami, pengurus Masjid Al-Wadul Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengulang di ayat yang ke-116 di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhazallahu waladah. Dan mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah memiliki akan anak. Ini salah satu daripada
perkataan mereka yang sangat di luar daripada nalar, perkataan mereka yang berdusta, perkataan mereka yang mengada-ngada. Karena orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Sedangkan orang Nasrani mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak-anak perempuan. Malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ulama menjelaskan di dalam tafsirnya, kalau seumpama atau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita samakan dengan kita mempunyai anak, maka yang pertama itu akan menjadikan ketuhanan atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lemah. Kenapa hal sebabnya? Karena kalau seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak, maka otomatis ia akan mempunyai istri. Tidak mungkin seorang anak ada tanpa ada orang tuanya. Ya mungkin bisa seperti halnya Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidati Hawa, tetapi mereka diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Seperti halnya juga Nabi Isa alaihissalam, Allah jadikan ia ada tanpa seorang ayah. Di zaman sekarang banyak juga yang mengikuti itu. Ada seorang anak lahir tanpa seorang ayah, mencoblos duluan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini merupakan perkataan daripada mereka yang mendustakan bahwasanya mereka mengatakan Allah itu mempunyai anak. Jadi kalau kita kaji dalam tauhidnya yang pertama, kalau seumpama Allah itu mempunyai anak, pasti ia mempunyai istri. Artinya ada sebuah kekeluargaan di dalam ketuhanan. Dan kalau kita urutkan juga di dalam tauhid, maka itu akan timbul yang namanya tasalsul, hubungan berantai, keturunan yang tidak putus-putus. Kalau seumpama mereka mengatakan Allah itu mempunyai anak, artinya kalau seumpama Allah mempunyai anak, otomatis mempunyai istri. Kalau seumpama Allah tadi mempunyai istri, pasti ke atasnya ada orang tuanya lagi, ada kakek neneknya, ada datuknya, ada terus ke atasnya, maka tidak akan habis. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kalau seumpama mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai anak, mohon maaf, maka pasti seorang manusia itu ia mempunyai syahwat, karena seorang anak itu lahir karena ada hubungan daripada kedua orang tuanya, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai syahwat. Dan yang ketiga, kalau seumpama mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai anak, maka tentu saja seorang orang tua itu pasti ingin membahagiakan akan anaknya. Sejahat-jahatnya orang tua pasti tidak ingin melihat anaknya celaka. Kita lihat binatang saja, ia sayang kepada anaknya, apalagi manusia. Maka ini sangat bersalahan sekali, sangat menyimpang sekali di dalam ilmu ketauhidan apabila mereka mengatakan wa qalu takhazallahu waladah. Mereka mengatakan Allah itu mempunyai anak. Itu sangat menyalahi di dalam ilmu ketauhidan. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Jadi siapa sosok Uzair ini? Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya Uzair ini adalah seorang hamba Allah yang soleh. Disebutkan Uzair ini adalah seorang hamba Allah yang soleh. Bahkan disebutkan ia bukan seorang nabi. Jadi banyak di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu yang namanya disebutkan tetapi
statusnya bukan sebagai seorang nabi dan rasul. Sebagaimana Luqmanul Hakim, ya, di dalam Al-Quran ada surat Al-Luqman. Luqman itu bukan seorang nabi dan rasul, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran karena ia merupakan seorang hamba Allah yang soleh. Begitu juga Uzair ini hanya sebagai seorang hamba Allah yang soleh pada masanya. Maka ketika itu disebutkan Uzair ini pernah berjalan pada sebuah negeri, dan ketika itu Uzair ini melihat negeri tersebut sangat hancur sekali, sangat luluh lantang, tidak ada penghidupan ketika itu. Maka terbesitlah di dalam hati Uzair ketika itu mengatakan, mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan kembali, akan menghidupkan kembali kota yang mati ini? Maka ketika itu Allah mengisyaratkan bahwasanya kalau aku menghendaki maka kota ini akan hidup kembali. Maka ketika itu Uzair dicabut nyawanya oleh Allah, diwafatkan sampai 100 tahun. 100 tahun kemudian berlalu, maka dia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Uzair ini dihidupkan kembali, ia melihat bahwasanya kota yang tadinya mati kembali hidup kembali. Kembali ada penghidupan di situ. Maka ketika itu ia mendapati keledainya sudah menjadi tulang belulang. Ia mendapati bahwasanya mata uang ketika itu yang dipegangnya tidak lagi berlaku. Jadi dalam Islam itu ada mengenalkan yang namanya mati suri. Mati suri itu orang yang tadinya meninggal atau wafat kemudian dihidupkan kembali. Sebagaimana kisah penduduk Gua Ashabul Kahfi. Mereka diwafatkan oleh Allah, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah. Ketika mereka mendapati keluar daripada gua tersebut, mata uang mereka itu tidak laku lagi. Ini diteliti, uang ini sudah 100 tahun yang lalu. Seperti kita lah, mata uang 100 rupiah itu jarang lagi laku. Beli gula-gula pun ada laku lagi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin zaman dulu 100 rupiah itu besar. 10 rupiah, 25 rupiah masih berlaku. Sekarang gula batu pun 100 rupiah tak laku. Parkir aja kan 2000 sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dalam sejarah itu ada disebutkan tentang mati suri itu ada memang. Ya, seperti kisah tadi penduduk Gua Ashabul Kahfi, mereka diwafatkan kemudian hidupkan kembali. Seperti kisah Uzair ini, dia diwafatkan 100 tahun kemudian dihidupkan kembali. Maka ketika Uzair ini dihidupkan kembali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ia akan kelebihan pada Uzair ini. Ketika Uzair ini menyentuh daripada orang yang buta matanya, maka kembali sembuh matanya, bisa melihat orang tersebut. Ketika Uzair ini mendapati seorang yang memiliki penyakit lumpuh, disentuhnya, diobatinya, maka ketika itu sembuh kembali. Ketika Uzair ini mendapati ada seorang yang berpenyakit kusta, maka ketika itu sembuh kembali. Maka orang-orang Yahudi mengatakan mereka bahwasanya Uzair ini bukan orang biasa. Uzair ini merupakan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan putranya Allah. Nah, ini salah satu daripada kisah asbabun nuzul di ayat 116 ini. Waqalu takhazallahu walada. Orang Yahudi mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Auzubillah min zalik. Maka juga ketika itu orang-orang Nasrani pun mengatakan demikian. Nabi Isa adalah putranya Allah. Yang mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah putranya Allah dikarenakan Nabi Isa itu memiliki mukjizat-mukjizat. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan daripada penyakit-penyakit. Maka dengan kepercayaan mereka seperti itu, mereka mengatakan Nabi Isa ini adalah putranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kita Al-Quranul Karim meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan utusan Allah. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, akan tetapi seorang kawannya, seorang temannya yang munafik, ya. Seorang temannya yang munafik yang mengatakan persembunyian Nabi Isa ketika itu. Akan tetapi sebagian daripada kalangan mengatakan Nabi Isa itu kenapa disalib? Karena untuk penebusan dosa daripada manusia. Manusia ini banyak dosa yang ditebus. Nabi Isa tadi disalib sebagai penembusan dosa daripada seluruh umat manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, bukan hanya itu, orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah putranya Allah. Malaikat-malaikat adalah putrinya Allah. Jadi ini merupakan salah satu penyimpangan di dalam pikiran mereka, bahwasanya mereka berani mengatakan Allah itu mempunyai anak. Jadi jangankan kita Bapak Ibu manusia, kita manusia saja itu biasa sudah. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi pangkat seseorang, maka akan semakin banyak ia mendapatkan akan cemoohan, akan perkataan, akan gibahan daripada orang lain. Jangankan kita manusia yang biasa, Allah sebagai Tuhan saja mereka berani mengatakan Allah mempunyai anak. Nabi Muhammad yang mengajak kepada surganya Allah, berani mereka mengatakan Nabi itu sebagai orang gila. Nabi Muhammad itu sebagai seorang penyihir. Nabi Muhammad itu sebagai seorang pembohong, pendusta. Padahal ia seorang Nabi yang digelar Al-Amin. Apalagi kita manusia biasa. Artinya kita sebagai manusia biasa ini, orang-orang awam ini, pasti ada yang namanya ghibahan, pasti ada yang namanya cemoohan daripada orang lain. Semakin tinggi layang-layang terbang di atas udara, maka semakin tinggi pula kena gempuran angin. Semakin tinggi pohon di atas, maka semakin deras juga kena gempuran angin. Artinya tinggal kita saja menyikapinya, sabar atau tidak ketika kita mendapatkan gibahan atau cemoohan orang lain. Jangankan kita orang biasa, Nabi beliau sering dicemooh, dibilang oleh orang lain. Bahkan Allah sebagai Tuhan kita, ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat yang selanjutnya, Subhanah, Maha Suci Allah. Jadi ini ada perbedaan antara Masya Allah dan Subhanallah. Kalau kita mengucapkan Masya Allah itu ketika seseorang menganggap kita ini sebagai seorang yang luar biasa atau memuji kita, atau kita mendapati hal-hal yang takjub, seperti seumpama menara Masjid Raudatul Muslimin indah, megah, Masya Allah. Jadi kita ucapkan perkataan yang Masya Allah tadi. Akan tetapi ketika seorang mendapati sesuatu hal yang di luar nalarnya, di luar pikirannya, sesuatu yang sulit dijangkau oleh akal, maka itu diucapkan kalimat Subhanallah. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan, ayat pertama di surah Al-Isra itu pertama kali disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Allah memulai dengan kalimat Subhanah? Karena kebanyakan daripada orang-orang ketika itu tidak mempercayai Nabi Muhammad
pergi ke Baitul Maqdis Palestina, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Jadi akal pikiran mereka tidak menjangkau daripada hal tersebut. Begitu pula dengan mereka mengatakan Allah itu mempunyai anak, maka Allah menjawab subhanah, maha suci Allah. Artinya Allah itu tidak memiliki sifat seperti itu. Itu hanya perkataanmu saja, itu hanya perkataan dustamu saja. Dipertegas di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepadanya. Jadi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu semuanya milik Allah. Tidak kita bayangkan betapa banyak ciptaan Allah yang ada di langit. Kita lihat langit tanpa ada tiang. Kita lihat langit ketika sebelum turunnya hujan, mendung awan tadi. Kadang mungkin diterima hujan, di parit 6 belum tentu hujan. Seperti itu. Apalagi sekarang cuaca tidak menentu kadang. Kadang pagi hujan setungat panas lagi. Kadang siangnya hujan lagi. Dulu kalau orang mengira-ngira Bapak Ibu banjir pasang dalam itu bulan Desember. Tapi kemarin banjir yang pasang sampai masuk air ke Masjid Al-Huda itu di bulan Februari, bulan 2. Artinya tidak bisa dikira-kira lagi. Tidak bisa sesuai dengan ilmu di akhir-akhir bulan itu. Itu baru ciptaan Allah yang sedikit ya. Kita lihat banyaknya ciptaan Allah, apa benda-benda yang ada di buminya, apa yang ada di dalam tanah, apa hewan-hewan yang ada di laut, apa hewan yang ada di awan. Betapa banyak ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Maka Allah menyebutkan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kullun lahu qanitun, semuanya itu tunduk atas perintah Allah. Kita tidak ada mengatur alam semesta ini Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba terbit matahari, sebelumnya gelap terbit, kita tidak ada mengatur. Nanti jam 9 panas saja, aku mau jemur kain, rupanya tiba-tiba hujan. Artinya bukan kita yang mengatur alam ini. Itu adalah bukti bahwasanya Allah Maha Kuasa. Kadang kita tidak, mungkin jarang terfikirkan akan hal-hal tersebut. Yang tadinya terang menjadi gelap, yang tadinya gelap menjadi terang. Itu bahwasanya kalau kita fikir-fikir, itu adalah bukti Allah Maha Kuasa. Allah Maha mengatur segala alam ini. Bahkan di dalam diri kita saja kita tidak bisa mengaturnya Bapak Ibu sekalian. Kita makan nasi, yang keluar tidak nasi lagi. Kita makan sesuatu, maka yang keluar bukan sesuatu tersebut. Artinya kita tidak mengatur urusan yang ada di dalam perut kita. Itu salah satu bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila ia hendak menetapkan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Di dalam surah Yasin juga ada disebutkan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki akan sesuatu, ia hanya tinggal mengatakan jadilah, maka sesuatu itu jadilah. Kalau kita ingin sesuatu itu tidak bisa
hanya dengan mengatakan ini jadi. Tidak bisa langsung jadi. Kita mau makan nasi, mesti dimasak dulu nasinya, mesti dicuci dulu berasnya. Itu pun tidak cukup hanya dengan nasi, dimasak lagi lauknya. Sudah selesai ada makanan, tidak bisa kita langsung kenyang tanpa harus makan terlebih dahulu, makan dulu. Tapi beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki akan sesuatu, maka Ia cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Memasuki ayat yang ke-118, wa qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Dan orang-orang yang tidak mengetahui mereka mengatakan, laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Nah, ini sama halnya dengan perkataan orang-orang Bani Israel kemarin kepada Nabi Musa. Kenapa Allah tidak menampakkan wujudnya? Kalau seumpama Allah menampakkan wujudnya, pasti kami beriman. Kenapa Allah tidak mengajak kami berbicara? Tapi kenapa harus melalui perantara Nabi dan Rasul? Kenapa tidak langsung Allah saja yang mengajak kami untuk beribadah kepadanya? Nah, ini salah satu perkataan mereka yang tidak mempercayai akan Tuhan. Karena Bapak Ibu sekalian, kebanyakan daripada orang-orang zaman dahulu, orang-orang kafir Quraisy mereka dahulu, mereka menyembah Tuhan itu sesuatu yang mereka tampak, sesuatu yang mereka ada, yang di depan mereka baru mereka sembah. Seperti halnya berhala itu, ada memang bendanya, walaupun mereka yang membuatnya. Ada bendanya baru mereka percaya yakin. Nah, ini ada, berhala ini Tuhan kami. Tapi kalau sesuatu yang di luar daripada akal pikiran mereka, mereka tidak nampak, mereka tidak mau mengimaninya. Maka kita sebagai umat Islam pun disuruh hal demikian juga. Maka dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita disuruh beriman pertama kepada hal yang gaib, baru wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Baru mendirikan salat, menunaikan zakat. Karena dalam tauhid ada perkara-perkara yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi wajib kita imani. Pahala tidak bisa kita lihat Bapak Ibu. Dosa tidak bisa kita lihat. Pernah tidak kita melihat pahala kita? Oh, pahala aku sudah 1 gudang nih banyaknya. Oh, dosa aku baru 1 karung misalnya. Nah, tidak pernah kita, tidak tahu kita berapa banyak pahala kita dan berapa banyak pula dosa yang kita pernah perbuat. Artinya itu sesuatu hal yang gaib tapi pasti adanya. Surga kita tidak pernah melihatnya, walaupun kita membayangkan dalam pikiran kita betapa indahnya surga, tetapi apa yang kita pikirkan tidak sama dengan surganya Allah. Neraka ada, tapi tidak pernah kita melihatnya. Jembatan Shiratal Mustaqim ada, tapi tidak pernah kita melihatnya. Jadi sesuatu yang gaib itu harus kita imani, termasuk juga halnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka tidak berbicara kata mereka kepada Allah atau menunjukkan daripada kekuasaannya, karena mereka tidak mengimani kepada hal-hal yang gaib. Maka kita sebagai umat Islam yang pertama yang harus kita yakini, beriman kepada hal-hal yang gaib yang Allah turunkan di dalam agama kita. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Demikian pula orang-orang sebelum mereka mengucapkan seperti mereka itu, misla qaulihim, seumpama perkataan mereka itu. Jadi sebelum daripada orang-orang kafir ini, sudah banyak sebelumnya orang-orang yang mengatakan, kenapa Allah tidak menampakkan wujudnya? Kenapa Allah tidak langsung berbicara kepada kami? Kalau seumpama Allah berbicara kepada kami atau menampakkan wujudnya, pasti kami akan beriman kepada Allah. Rupanya perkataan mereka itu hanya tasyabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun, ya. Kalau seumpama kata Allah, mereka
Allah tampakkan wujudnya Allah secara langsung, pasti mereka tidak akan beriman juga. Pasti mereka tidak akan beriman juga. Mereka mengatakan mana kekuasaannya Allah, padahal banyak sudah kekuasaan Allah. Seperti halnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Jadi pada zaman Nabi Muhammad pernah bulan itu terbelah menjadi dua dan menyaksikan bahwasanya Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masuk ke dalam lengan Nabi, bulan tadi menjadi kecil dan keluar kembali, lalu kembali ke tempat asalnya. Nah, maka ketika itu orang-orang yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini memang utusan Allah. Tetapi kebanyakan daripada orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan ini adalah sebuah sihir. Ini adalah tipuan daripada mata yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Artinya yang bermasalah itu bukannya daripada nabinya, bukan daripada Tuhannya, tetapi yang bermasalah adalah hati-hati mereka yang tidak mau meyakini akan keimanan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Simpulan daripada pengajian kita subuh hari ini adalah yang pertama, ketika kita beriman kepada Allah, meyakini Islam sebagai ajaran kita, maka yang pertama yang harus kita yakini, kita harus beriman kepada hal-hal yang gaib di dalam agama kita. Lalu yang kedua, bahwasanya mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai anak, maka ini merupakan sesuatu yang menyimpang di dalam agama kita, sesuatu yang menyalah di dalam ilmu tauhid kita. Mudah-mudahan kiranya ada hikmah pelajaran yang dapat diambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada subuh hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang minta maaf, minta ridha, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wasi'lana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falkal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.